Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb, yang dimana kamu akan mendapati topik ini pada pelajaran kelas 9 tentang listrik statis di semester 1. Oke, kita tahu kamu sudah mempelajari tentang muatan listrik. Muatan listrik itu ada proton, elektron, dan neutron, di mana proton adalah muatan positif, elektron adalah muatan negatif, sedangkan neutron adalah bermuatan netral ataupun tidak bermuatan. Jadi antara dua benda yang bermuatan listrik ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi tarik-menarik ataupun nanti tolak-menolak. Jadi interaksi ini nanti dapat menimbulkan gaya gerak listrik, gaya listrik antara keduanya. Jadi besarnya gaya listrik ini yang terjadi antara kedua ini bisa kamu gunakan, alat ukurnya itu adalah neraca puntir. Oke, di sini saya akan lebih menyoroti apa sih hukum dari hukum Coulomb ini, apa sih bunyinya. Jadi nanti hukum Coulomb itu berisikan gaya listrik, di mana gaya listrik itu tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak perpisahan di antara kedua muatannya. Oke, kalau saya tulis dalam bentuk matematisnya, rumusnya. Oke, di sini saya buat F. F itu sama dengan K dikali dengan Q1 kali dengan Q2 per R kuadrat. Oke, di mana F ini menyatakan adalah gaya Coulomb. Oke, apa sih satuannya? Adalah Newton. Jadi ini adalah gaya tarik-menarik ataupun nanti gaya tolak-menolaknya. Kemudian di sini kita ada kenal namanya Q1 dan Q2-nya. Oke. Ini menyatakan apa? Ini adalah besar muatannya. Besar muatan bendanya. Yang dimana nanti satuannya itu adalah Coulomb, C besar ya. Kemudian di sini ada R. R itu adalah jarak antara kedua muatan. Satuannya adalah meter. Oke, kemudian yang terakhir adalah K. K itu adalah konstanta. Yang dimana konstantanya ini bernilai 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, saya rasa dari rumus ini gampang ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih bentuk gaya Coulomb ini jika nanti muatannya sama dan juga nanti kalau muatannya berbeda. Misalnya, misalnya saya buat di sini ada muatan Q1. Oke, ini Q1-nya saya buat, ini bermuatan positif. Oke, bentar. Ini Q1, ini bermuatan positif. Dan ini misalnya adalah Q2. Dan ini muatannya positif. Oke. Ini karena tadi muatan mereka sama dengan terpisah oleh jarak sebesar R, ini akan mengalami gaya Coulomb-nya itu saling tolak-menolak. Di mana F1-nya ke kiri dan yang F2-nya adalah juga ke kanan. Ini membuktikan bahwa kedua muatan ini adalah saling tolak-menolak. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Jika saya kasih dua muatan yang di sini adalah muatan negatif, saya buat adalah Q1 dan ini adalah Q2 bermuatan positif dengan terpisah oleh jarak R juga. Kita lihat interaksi gayanya. Berarti akibat kedua muatan ini berbeda tanda, berbeda muatan, negatif akan saling tarik-menarik terhadap positifnya. Sehingga gayanya seperti ini. Oke, F-nya seperti ini ya. Oke, jadi masih gampang kan? Jadi inilah peristiwa tentang gaya Coulomb-nya. Oke, kita akan bahas soal yang berkaitan dengan topik ini. Saya akan berikan contoh soal yang pertama. Di hadapan kamu sudah ada contoh soalnya
Soal yang pertama saya buat gaya kolom yang dihasilkan oleh dua muatan A dan B adalah 8 kali 10 pangkat 12 Newton. Bila muatan A sebesar 8 kolom, berapa besar muatan B bila jarak kedua muatan tersebut adalah 30 cm? Oke, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah selalu membuat namanya diketahui. Diketahui, ditanya, dan nanti dijawab. Oke, pertama di sini gaya kolomnya itu sebesar 8 kali 10 pangkat negatif 12, 8 kali 10 pangkat 12 Newton, berarti F-nya dengan 8 kali 10 pangkat 12 Newton. Bila muatan A sebesar 8 kolom, berarti sini saya buat muatan. Muatan itu kan disimbolkan dengan Q. Berarti QA-nya adalah 8 kolom. Oke, bermuatan positif ya. Berapa besar muatan B bila jarak kedua muatan itu adalah 30 cm? Di mana jarak antara kedua muatan ini adalah 30 cm. Kalau kita gambarkan, ini adalah muatan 1. Oke. Kemudian di sini nggak disebut ya, apakah dia tarik menarik ataupun tolak menolak. Berarti di sini kita anggap saja kedua muatan ini adalah sama. Oke, sini ada dua muatan. Oke, ini akan terjadi tolak menolak. Berarti ini F, ini F-nya. Ini adalah yang sejauh 30 cm. Oke, ini Q1, ini Q2-nya. Nah, jadi yang ini perlu kita ubah menjadi dalam bentuk meter. 30 cm berapa meter? Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, kemudian yang ditanya adalah besar muatan yang kedua. Berarti QB-nya. Oke, sini A ya. Ini A, yang ini adalah B. Oke, QB-nya berapa? Kita jawab. Rumusnya adalah F sama dengan K kali QA QB per R AB kuadrat. Oke? F-nya itu bernilai 8 kali 10 pangkat 12. Sedangkan K-nya itu adalah nilai konstantanya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Dan QA-nya bernilai 8 kolom. Oke, positifnya ini tidak perlu kita taruh di dalam perhitungannya ya. Cukup 8 saja. Di sini QB per R kuadratnya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 1. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, ini bagaimana? Ini bisa kita coret ya. Ke sini habis, di sini 1 tinggal 1. Kemudian ini menjadi 10 pangkat 12. Kemudian ini 9 kali 10 pangkat 9 QB per, ini kuadratkan berarti 9 kali 10 pangkat minus 2. Oke, ini boleh kita coret. Berarti tinggal 10 pangkat 12 sama dengan 10 pangkat 9 QB per 10 pangkat negatif 2. Yang ini boleh kita kali silang, berarti menjadi 10 pangkat 10 pangkat 9 QB. Oke, sehingga QB-nya berapa? QB-nya sama dengan 10 pangkat 10 dibagi dengan 10 pangkat 9, yaitu 10 pangkat 1. Karena 10 pangkat 1 berarti kita tidak perlu tulis satunya. Jadi kita hapus saja, yang dimana satuan dari muatan itu adalah kolom. Oke, masih gampang ya. Oke, kita lanjut kepada soal yang kedua. Oke, di hadapan kamu sudah ada soal yang kedua, di mana soal yang kedua, seperti biasa kita akan membuat diketahui, ditanya, dan dijawab nanti. Kita baca. Di sini katanya, dua benda bermuatan listrik sejenis. Sejenis berarti bisa jadi dia negatif-negatif ataupun positif-positif. Yang katanya berada pada jarak 3 cm. Keduanya saling tolak-menolak. Udah jelas ya, tolak-menolak karena dia sejenis. Dengan gaya 6 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Jika jarak antara kedua benda menjadi 6 cm, berapa gaya tolak-menolaknya? Berarti di sini kita buat dulu diketahuinya. Saya buat diketahui dalam bentuk gambar saja ya. Di sini ada muatan 1. Saya buat positif-positif saja. Oke, jarak mereka ini itu 3 cm. Berarti kalau saya ubah ini menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya.
Oke, di sini katanya gaya antara keduanya ini, gaya tolak menolaknya ini, itu sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Yang ditanya adalah, berapakah jarak antara kedua benda? Jika jarak antara kedua benda 6 cm, berapa gaya tolaknya? Berarti berapa gaya yang kedua jika jarak menjadi ataupun R-nya sama dengan 6 cm. Oke, ini tanya. Kita jawab. Yang pertama ya, berarti kita selalu bergerak dari data yang diketahui. F sama dengan K dikali yang Q1, Q2 per R pangkat 2. Oke, F-nya sudah ada, yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 5. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, tapi saya rasa K-nya kita tidak usah tulis. Oke, saya tetap membuat K. Q1-nya itu dan Q2-nya itu katanya sejenis. Kalau sejenis berarti kita simpulkan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Oke, berarti Q1-nya sebesar Q, Q2-nya juga Q. Oke, kita kalikan R kuadratnya bernilai 3 kali 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa kita kuadratkan. Oke, sehingga ini menjadi 6 kali 10 pangkat minus 5. Berarti sini Q kuadrat dikali dengan K per 9 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, saya ganti K-nya. Oke. Saya rasa tidak usah diganti. Oke, sehingga nanti dapat hasilnya. Itu saya ganti saja. Saya ganti K-nya adalah bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Oke, di sini kita hitung coret-coret, berarti tinggal 6 kali 10 pangkat negatif 5 untuk Q kuadrat, di mananya ini menjadi per, per berapa? Oke, saya salah. Pernya itu saya taruh di sini aja ya. Di sini berarti naik menjadi 10 pangkat 14. Pangkat 13. Sehingga Q2-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5 per 10 pangkat 13. Hasilnya Q2 sama dengan 6 kali 10. Sorry, saya buat aja di samping. Q2-nya hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 18 kolom. Q kuadrat ini ya, Q kuadrat, sorry. Ini bukan Q2 tetapi Q kuadrat. Oke, Q kuadratnya adalah ini. Oke, kemudian kita masuk ke data yang kedua. Data yang kedua ini kita disuruh mencari berapa sih gayanya jika Q1, Q2-nya per R kuadrat itu diganti variasi jaraknya. Ini yang tanya ya, F-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 itu tetap sama karena muatannya itu tidak diganti. Yang diganti itu hanya ada variasi jaraknya antara kedua muatan. Sehingga saya buat ini menjadi Q kuadrat lagi. R kuadratnya diganti menjadi 6 cm. 6 cm kalau kita ubahkan ke meter berarti 6 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Pangkat 2, jangan lupa. Oke, sehingga 9 kali 10 pangkat 9, Q kuadratnya tadi bernilai berapa? Ini ya, 6 kali 10 pangkat minus 18. Oke, 6 kali 10 pangkat minus 18 per 36 kali 10 pangkat minus 4. Oke, ini kita boleh coret. Ini berarti dapat 1, dapat 6. Kemudian ini kita coret lagi, bagi-bagi 3, ini 2, ini adalah 3. Oke, sehingga 3 kali 1, 3, 10 pangkat 9 dengan dikali dengan 10 pangkat negatif 18, berarti kali 10 pangkat 9 minus 9 per 10 pangkat negatif 4. Oke, kita bagikan berarti 3 dikali 10 pangkat negatif
Apa sih satuannya? Newton. Berarti kalau kita bandingkan, yang ketika dia jarak 3 cm, gaya antara kedua muatan ini adalah 6 kali 10 pangkat negatif 5, sedangkan dia semakin jauh menjadi 6 cm, gaya tolak menolak antara kedua muatan ini menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 5, berarti semakin kecil ya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di hadapan kamu sudah ada contoh soal yang ketiga. Di sini saya bacakan kembali soalnya. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 ditempatkan terpisah seperti pada gambar. Akan digambarkan, oke, saya sudah gambarkan ini. Yang ditanya, carilah resultan gaya Coulomb pada muatan yang kedua. Muatan yang kedua ini. Berarti kita buat diketahuinya. Oke, diketahuinya Q1 itu bernilai minus 6 mikrocoulomb. Kalau saya ubah ke coulomb itu menjadi minus 6 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian Q2-nya sama dengan 2 mikrocoulomb menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Dan Q3-nya bernilai negatif 4 mikrocoulomb, berarti minus 4 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Oke, jarak setiap muatan ini adalah 1 meter, 1 meter. Oke, berarti kita tidak perlu konversikannya karena sudah dalam satuan meter. Yang ditanya sini adalah carilah resultan gaya Coulomb, berarti yang dialami oleh muatan 2. Berarti saya buat sini adalah FQ2. Oke, F muatan kedua. Berarti di sini kita lihat kalau kita buat gaya tarik antar menarik ini kan berarti kalau ini negatif, berarti jika antara Q2 dengan Q3 ini pasti akan terjadi tarik menarik. Akan tarik menarik karena dia berbeda muatan, yang ini negatif, yang ini positif. Oke, kemudian bagaimana juga antara Q2 dan Q1? Q1 dan Q2 adalah berbeda muatan, berarti mereka juga saling tarik menarik. Oke, saling tarik menarik juga. Berarti yang ditanya itu berapa sih sebenarnya gaya Coulomb pada muatan kedua ini? Berarti kalau saya buat sigma F, berarti kalau saya buat seperti ini menjadi, oke, saya buat yang ke kanan positif ya, ke kiri negatif. Ingat kita gaya ini adalah besaran vektor, sehingga kita memperhatikan arah dan nilainya. Yang ke kanan kita sepakati itu positif, yang ke kiri kita sepakati itu adalah negatif. Sehingga F, oke, sigma F pada muatan yang kedua itu sama dengan gaya yang dialami oleh muatan 23, saya buat sini adalah F32 dikurang dengan F adalah 1, 2. Oke, karena ini positif ya, ini ke kanan, kemudian ini kenapa negatif? Karena dia arah ke kiri. Sebenarnya ini ditambah. Kalau saya buat ini sebenarnya ditambah, tetapi ini saya buat dalam kurung. Oke, seperti ini. Sehingga kalau kita kali ke dalam berarti F32-nya akan dikurang dengan F12-nya. Oke, karena ini bernilai 0, berarti kita letakkan. Oke, sorry, kok bernilai 0 ya? Oke, sorry. Di sini bukan bernilai 0, tetapi kita mencari sigma F2-nya ya. Oke, berarti di sini berpengaruhlah K dikali dengan, kita lihat F32-nya. Berarti sini ada muatan 3, muatan 2 per R32 kuadrat. Kemudian dikurang dengan K, untuk yang ini ya, F12-nya, K1 Q2 per R12 kuadrat. Oke, di sini ada Q2, sini ada Q2, sini ada K, sini ada K. Berarti bisa saya keluarkan ya. K buka kurung, buka kurung, di sini ada Q2, buka kurung, Q3 per R32 kuadrat dikurang dengan Q1 per R12 kuadrat. Bisa ya?
Oke, di mana nilai K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah nih ya, 2 kali 10 pangkat negatif 6, buka kurung. Q3-nya berapa? Q3-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 6. Tidak perlu kita tulis ya negatifnya. Per R32-nya adalah 1 meter, 1 kuadrat. Dikurang dengan Q1-nya adalah, oh sorry, ini bukan 6, tapi ini adalah, ini ya nilainya ya, negatif 4. Saya buat sini 4. Oke, dikurang dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, per 1 kuadrat jaraknya R12 ini adalah 1. Oke, sehingga ini 9 kali 2, 18 kali 10 pangkat 3. Buka kurung, ini 4 per 1, berarti 4 kali 10 pangkat negatif 6, dikurang dengan, oke, 6 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, kamu sudah bisa mengurangi ini, karena pangkatnya sudah sama ya. Berarti 18 kali 10 pangkat 3, 4 dikurang dengan 6, sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, ini kalikan berarti mendapatkan hasilnya negatif 36 kali 10 pangkat minus 9 ya. Satuannya adalah Newton. Oke, sigma F2-nya. Nah, di sini tanda negatif di sini artinya bahwa muatan Q2 itu lebih cenderung bergerak ke arah kiri. Ke kiri. Berarti dia cenderung bergerak mendekati muatan pertama. Karena dia adalah tanda negatif di sini. Oke? Jadi hasilnya Q2 ini adalah gaya pada muatan yang kedua, 6 kali 10 pangkat negatif 9 Newton. Oke, saya rasa cukup dulu materi kita hari ini. Saya berharap kamu lebih lagi berlatih mengenai soal-soal hukum Coulomb tersebut. Jadi jangan pantang menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.